Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Yang saya muliakan para alim ulama, cerdik pandai, para tokoh-tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Makmur yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang kelima. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan mengkaji hadis yang keenam. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qal, dari Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata, Nu'man bin Bashir adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sahabat yang terkenal penyair. Selain daripada Hasan bin Sabit, Nu'man bin Bashir juga merupakan penyair. Syair di dalam Islam hukumnya boleh. Syair itu sama seperti lagu, tapi dia tidak menggunakan alat musik. Kalau bahasa kita sekarang ini pantun. Syair ini boleh kalau seandainya syair itu mengandung unsur tauhid, mengandung unsur kebaikan. Maka Nu'man bin Bashir menyampaikan syair-syair memuji akhlak Rasulullah, memuji kemuliaan Rasulullah. Maka Rasulullah SAW setuju dengan apa yang disampaikan oleh Nu'man bin Bashir. Yang tak boleh adalah syair-syairnya orang-orang Arab jahiliyah. Syair jahiliyah berisi tentang memuji raja-raja mereka. Syair jahiliyah berisi tentang kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada ghulu, dan ini tak boleh. Sedangkan syair yang memuji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering kita baca dari qasidah-qasidah, dari salawat-salawat, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Banyak qasidah-qasidah yang sering kita baca. Qamarun juga bagian daripada qasidah yang ditulis oleh Hasan bin Sabit. Qamarun, qamarun, qamarun sidna nabi, qamarun wa jamil, wa jamil, wa jamil sidna nabi wa jamil.
Ada juga burdah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Qasidah burdah. Banyak qasidah yang isinya adalah syair-syair menyanjung, memuji baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarat untuk menjadi sahabat itu harus jumpa dengan Nabi. Walaupun dia adalah masih muda, walaupun usianya saat jumpa dengan Nabi 10 tahun, 7 tahun, 15 tahun, yang penting jumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi. Man laqiyan Nabi, jumpa dengan Nabi, amana bihi, beriman kepada Nabi, wa mata 'alal Islam, mati dalam kondisi berislam. Kalau hanya sekedar jumpa tapi tidak beriman kepada Nabi, bukan sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda, Abu Gosok bukan sahabat. Yang sahabat itu jumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi. Ada yang hidup semasa, beriman dia kepada Nabi, tapi tak sempat jumpa dengan Nabi. Itulah pemuda dari Yaman bernama Uwais Al-Qarni. Dia tak dikenal oleh penduduk bumi, tapi dikenal oleh penduduk langit. Uwais Al-Qarni bukan sahabat, karena dia tak mencukupi syarat. Dia tak jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak sahabat, tapi kita adalah yang dijanjikan oleh Nabi akan meneguk telaga. Telaga itu sudah dijanjikan untuk ikhwani. Ikhwani itu adalah saudara-saudaraku. Dia adalah umatku. Amana bi walam yarau ni. Mereka beriman kepadaku, tapi mereka tidak pernah berjumpa, bertatap muka denganku. Mudah-mudahan kita bisa meneguk telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita meminumnya kita tak akan pernah kehausan selamanya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Abdullah An-Nu'man bin Bashir, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Abdullah Nu'man bin Bashir, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas, wal harama bayyinun, sedangkan yang haram itu juga jelas, wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara keduanya adalah urusan yang mushtabihat, samar-samar, tak jelas. Halal itu jelas, jual beli hukumnya halal. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Melakukan hubungan suami dan istri di malam Ramadan halal. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, Allah menghalalkan bagi kalian mendatangi istri-istri kalian di malam hari. Halal. Makanan yang ada di laut, artinya hewan yang ada di laut halal. Dalam hadis disebutkan, al-bahru huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu airnya suci dan halal bangkainya, artinya halal seluruh hewan-hewan yang ada di dalamnya. Jadi kalau hewan laut yang dia masih bernapas dengan insang, maka itu hukumnya halal. Bagaimana dengan kepiting? Kepiting ini kan ada yang kepiting hidup di satu alam, ada yang dia seperti kepiting bakau hidup di dua alam. Kalau dalam mazhab kita Syafi'i hukumnya makruh.
tak boleh. Tapi kalau dalam mazhab yang lain, mazhab Maliki, boleh makan hewan yang hidup di dua alam dalam mazhab Maliki. Kalau seandainya ada kepiting bakau besar, lebih besar lagi daripada piringnya itu, disikat tak bu? Sikatlah, bila lagi mahal barang tu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang halal jelas. Anggur air putih halal. Anggur halal. Tapi anggur itu kalau sudah diperas dia, kemudian difermentasi selama 1 minggu, itu sudah tak halal lagi, haram, tak boleh. Sedangkan yang haram pun jelas. Zina haram, riba haram, judi haram, mencuri haram, anjing, daging anjing haram, daging babi haram, tak boleh dimakan. Mohon maaf cakap. Sedangkan di antara keduanya sesuatu yang syubhat, syubhat inilah mesti harus dihindarkan. Kalau seandainya di depan rumah kita, pas depan rumah kita, jumpa kita uang, kebetulan uang itu besar pula nominalnya, 1 juta. Ambil atau tak diambil? Ambil tak kira-kira? Itulah yang disebut dengan syubhat. Punya siapa? Bisa jadi punya kita, mungkin tercecer, mungkin bisa jadi. Tapi tak mungkin pula 1 juta itu tercecer punya kita. Kalau 150.000 atau 2.000 masih mungkin itu duit kita. Tapi ini duit siapa 1 juta nih? Pas pula depan pagar kita. Ambil atau tak diambil? Kalau diambil, resikonya itu menjadi luqatah. Luqatah itu barang yang ditemukan di jalan, barang yang kita dapatkan, yang itu bukan hak kita. Boleh jadi hak kita dalam fikih setelah diumumkan 1 tahun. Diumumkan setelah 1 tahun boleh jadi hak kita. Atau tak diambil, siapalah lagi mengurusi setelah itu. Itu aman juga. Atau diambil kemudian diserahkan ke masjid, diserahkan untuk pesantren. Karena hasil uang yang haram, hasil sesuatu yang dihasilkan dari yang haram, menurut fatwa kontemporer, para ulama membolehkan untuk dibayarkan atau diberikan kepada sesuatu yang ada maslahat orang banyak, maka boleh untuk diberikan. Hasil korupsi itu serahkan ke pondok pesantren, serahkan ke pembangunan masjid, maka itu dibolehkan menurut fatwa para ulama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang syubhat? Contohnya kalau seandainya minuman kita tercampur dengan sesuatu yang kita anggap mungkin itu adalah ada dengar bahwa di situ ada minyak, mohon maaf cakap, minyak babi misalnya, atau ada rumah makan yang memang katanya di situ mencampurkan penyedapnya minyak B, maka itu bagian daripada syubhat, karena kita tak tahu ini halal atau haram, maka lebih baik ditinggalkan. Itulah sikap kita terhadap sesuatu yang syubhat, yang tak boleh untuk kita makan, untuk kita minum. Kecuali kalau seandainya kita berangkat haji, berangkat umroh, itu biasanya kalau ke toko kurma, masuk kita ke situ, kata dia halal, berarti boleh kita cicipi. Betul Ibu? Halal lah, makan semuanya boleh. Jadi kalau biasanya jamaah umrah itu, kalau pergi umrah, pergi ke kebun kurma, artinya ke toko kurma,
itu halal kata dia, boleh kita untuk mencicipi. Jadi segala macam bentuk coklat, kurma boleh dicicipi. Tapi pakai hati juga lah, tak mungkin kita semua yang kita makan. Jadi boleh kalau seandainya itu halal, karena sesuatu yang halal itu jelas. Kecuali gamis, abaya, itu tak disebutnya halal, mahal soalnya. Tak sanggup dia halal, ambil aja. Tak sanggup dia. Halal, haram. Kalau bagi jamaah haji biasanya halal itu boleh, haram itu tak boleh. Haram kata dia. Padahal dalam fikih haram itu sesuatu yang memang tidak boleh untuk kita kerjakan. Halal dalam usul fikih al-aslu fil asya' al-ibahah illa ma dallat dalil ala tahrimiha. Hukum asal segala sesuatu itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sebaliknya haram itu adalah sesuatu yang tak boleh untuk kita kerjakan, tak boleh untuk kita makan, karena di situ mengandung unsur kalau kita kerjakan akan mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya dalam fikih itu ada 5 hukum. Pertama, wajib. Wajib itu adalah kalau perintahnya jelas, kalau perintahnya tegas, kalau perintahnya kuat. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Maka hukum mendirikan salat wajib. Sedangkan di bawahnya ada sunnah. Sunnah itu tidak lain adalah perintah, yang perintah itu tidak terlalu wajib, tidak sampai derajat wajib. Contoh, berkurban hukumnya sunnah, salat duha hukumnya sunnah, salat malam hukumnya sunnah. Memang ada dalil yang mengatakan man wajada sa'atan walam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kelapangan rezeki lalu dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat salat kami. Maka hukum daripada berkurban dalam mazhab Hanafi wajib. Sedangkan dalam mazhab kita Syafi'i hukumnya sunnah muakkad. Karena Nabi juga menegaskan dalam hadis yang lain, "Thalathun hunna alayya faraidu wa hunna lakum tatawwu'." 3 yang bagiku wajib kata Nabi, bagi kalian hanya sunnah. Apa itu? Al-witru, salat malam, salat witir. Yang kedua, an-nahru, berkurban. Yang ketiga, tidak lain adalah salatul duha. Salat duha wajib bagi Nabi, sunnah bagi umatnya. Sehingga kurban derajatnya hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Maka hadis-hadis ini perlu untuk dikumpulkan sehingga kita bisa mengistinbatkan, menyimpulkan suatu hukum dalam suatu dalil. Di bawah sunnah ada mubah. Mubah itu tak dilarang, tak juga diperintahkan. Jalan-jalan mubah, makan mubah, tidur mubah, duduk mubah. Tak diperintahkan, juga tidak dilarang. Tapi kalau seandainya safar kita, jalan-jalan kita untuk maksiat, maka hukumnya adalah haram, tak boleh. Di bawah dari mubah makruh. Makruh itu dilarang, tapi larangannya tidak terlalu keras. Contoh, makan jengkol, petai, hukumnya makruh. Dalilnya apa? Qiyas. Dikiaskan dengan makan bawang merah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man akalal basal wa thum wal kurrath fala yaqrabanna masjidana li'anna al-malaikata tata'adza mimma yata'azza minhu banu Adam." Siapa yang makan bawang merah, bawang putih dan bawang perai, jangan dekat-dekat dengan tempat salat kami, kata Nabi, karena malaikat terganggu sebagaimana manusia terganggu dengan baunya. Maka dikiaskan antara petai, antara jengkol dengan bawang merah.
sehingga hukum memakannya adalah makruh, tidak dilarang, tidak artinya dilarang, tapi larangannya itu tidak terlalu keras. Kemudian larangannya itu keras sekali, maka hukumnya adalah haram, tak boleh untuk dikerjakan. Apa itu? Banyak, seperti yang kita ketahui, main judi online dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang diharamkan dalam agama kita. 5. Hukum dalam fikih. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak di antara manusia yang tak tahu, artinya tidak jelas. Karena hukum pada suatu asal yang belum jelas itu tak diketahui orang, maka itu perlu hati-hati. Famanittaqash syubhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, maka sejatinya dia telah menjaga dirinya atau menjaga kemuliaan agamanya dan menjaga kemuliaan kehormatannya. Kalau dia menghindari dari segala sesuatu yang syubhat. Jangankan yang syubhat, jangankan yang haram, yang syubhat saja tak berani kita jatuh kepada itu, apalagi jatuh kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil harami. Dan siapa yang melakukan sesuatu yang syubhat itu, maka dia mendekati kepada melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Karra'i, seperti seorang pengembala, yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fih. Dia mengembala di tempat pengembalaan, lalu berdekatan dengan lahan orang, berdekatan dengan milik orang, yang memang orang itu tidak mengizinkan kita untuk masuk ke area dia. Maka sama seperti itu, orang yang dia mengembala, kemudian ditaruhlah kambing ini di dekat area orang, otomatis kambing itu sesekali akan masuk ke area orang. Yang kita tidak punya izin masuk ke pekarangan orang lain. Sama seperti orang yang dia melakukan suatu syubhat, itu mendekati kepada sesuatu yang haram, hampir saja dia melakukan sesuatu yang haram, atau qad irtakaba al-maharim, bahkan bisa jadi dia juga melakukan sesuatu yang haram itu. Maka lebih baik sesuatu yang syubhat itu ditinggalkan. Ala wa inna likulli malikin hima. Maka ketahuilah, semua raja, semua pemilik itu dia punya rambu-rambu, punya larangan-larangan bagi mereka, punya hak-hak mereka yang memang mereka sudah atur, yang tak boleh kita campur baur kepada hak mereka. Ala wa inna imallahi maharimuhu. Dan ketahuilah, apa yang sudah menjadi larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah sesuatu yang diharamkan, yang tak boleh untuk kita terjatuh pada keharaman tersebut. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, di dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Iza sala'at sala'al jasadu kulluh. Kalau baik segumpal daging itu, baik pula perangai seseorang. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Kalau rusak segumpal daging itu, rusak pula perangai seseorang.
maka ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati ini adalah sentral dalam hidup kita. Hati ini adalah sentral dalam tubuh manusia. Mana buktinya bahwa hati ini adalah sentral dalam diri kita? Ibu, kalau seandainya bapak berangkat ke masjid, berangkat ke kantor, berangkat ke kebun, apa yang ibu ucapkan? Hati-hati ya bang, hati-hati ya pak, hati-hati ya udah. Betul? Mana pernah ibu sebut tangan-tangan ya sayang, kepala-kepala ya sayang, kaki-kaki ya sayang? Mana pernah? Hati-hati ya sayang. Betul? Betul dah? Kenapa demikian? Karena hati adalah sentral dalam hidup manusia. Hati ini adalah sentral dalam diri manusia. Maka hati ini perlu dijaga. Maka hati ini perlu untuk dibersihkan dengan tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Qad aflaha man tazakka, beruntung orang yang mensucikan hatinya. Wa dzakara asma rabbih fasalla, lalu dia berzikir mengingat Allah, kemudian dia salat. Penting untuk membersihkan hati, sebab di hati inilah letak takwa. Kata Nabi, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, kata Nabi. Nabi memberikan isyarat dengan jarinya menunjuk ke dadanya. At-taqwa hahuna. Takwa itu ada di dalam hati. Takwa, iman itu ada di dalam hati seorang hamba. Maka hati perlu dibersihkan. Itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 kali mengalami syaqqus sadr. Syaqqus sadr, dibelah dada Nabi. Pertama adalah ketika beliau sedang masa persusuan dengan Sayyidah Halimah Sa'diyah. Yang kedua ketika Nabi akan diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun. Yang ketiga saat Rasulullah SAW akan diberangkatkan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, yang sedang dicabik-cabik oleh Yahudi Zionis laknatullah alaihim ajma'in. Kemudian baru ke Sidratul Muntaha. Dibersihkan hati Nabi. Dibersihkan hati Nabi itu apa makna dari yang terkandung? Apakah itu mengisyaratkan hati Nabi kotor? Tidak. Itu isyarat bahwa ketika kita akan menghadap Rabb kita mesti harus dalam kondisi bersih. Bersih hati kita dari segala noda, bersih hati kita dari penyakit-penyakit hati. Maka ulama tasawuf Syekh Ali Jum'ah mengatakan tasawuf itu tahalli tukhalli qalbaka min kulli qabih. Engkau membersihkan hatimu dari segala macam bentuk penyakit hati yang kotor. Wa tuhallihi min kulli sahih, lalu memasukkannya dengan segala sesuatu yang baik, yang bersih. Jadi dibuang dulu hasad, dibuang dulu takabbur, ujub, dibuang dulu sifat-sifat yang kotor, dibuang dulu buruk sangka, su'uzzanni, baru dimasukkan dengan sifat-sifat yang baik, dimasukkan ridha, dimasukkan sifat tawadu', dimasukkan sabar, dimasukkan syukur. Barulah kita ini akan menjadi hamba Allah yang bersih hatinya, tenang hati kita dalam menjalankan ibadah. Sedangkan orang yang hatinya ini busuk, maka nanti akan mengalir ke kepala, dipompa darah itu ke kepala, maka nasiyatin kadhibatin khati'ah, kepala ini akan mengalirkan ke seluruh anggota badan. Maka dengan itulah tangan menjadi berperilaku tak baik, menyakiti orang, mengambil hak orang. Begitu juga dengan lisan, begitu juga dengan mata, begitu juga dengan kaki. Disebabkan karena hati rusak,
seluruh anggota tubuh ikut rusak. Oleh sebab itu hati perlu untuk dibersihkan, dimasukkan sifat ridha, dimasukkan syukur terhadap nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Jangan kita membayangkan nikmat ini hanya sekedar nikmat harta, sehingga kita tak pandai bersyukur terhadap nikmat yang telah dikaruniakan Allah. Ada nikmat Islam, ada nikmat iman, ada nikmat ampunan, ada nikmat hidayah. Bisa kita melangkahkan kaki ke rumah Allah, itu adalah nikmat terbesar. Nikmat ditutup aib kita, ada nikmat dijauhkan kita dari bencana. Nikmat anak, nikmat harta, nikmat buah-buahan, nikmat air yang berkecukupan, nikmat ada penerangan. Tengoklah saudara kita yang ada di Palestina, tak ada lagi listrik, tak bisa lagi memasok makanan pokok, tak ada internet, tak ada semuanya, air susah, semua susah. Zionis membunuh rakyat Palestina dengan cara perlahan-lahan. Bersyukur atas nikmat yang telah dikaruniakan Allah. Nikmat rasa aman, berapa banyak nikmat yang telah dikaruniakan Allah. Itu kita hanya diminta oleh Allah bersyukur atas nikmat yang telah dikaruniakan. Itu juga berkaitan mengenai hati. Jadi kalau seandainya hati ini tak pandai bersyukur, maka sebanyak apapun harta kita, kita tak akan pernah merasakan kenikmatan hidup. Selalu merasa sempit hidup ini, seolah-olah kitalah manusia yang paling susah. Itu menunjukkan betapa harta tidak menjamin seseorang itu bahagia. Karena berapa banyak orang yang punya harta benda yang melimpah, dia tak bisa makan apa-apa lagi kecuali ubi kayu. Karena makan apapun takut sudah. Takut kolesterol, takut diabetes meletus, takut asam urat, takut. Itulah bukti bahwa harta tidak menjamin kebahagiaan. Kebahagiaan adalah ketika manusia pandai bersyukur. Kebahagiaan adalah ketika hati pandai untuk sabar terhadap ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kebahagiaan itu ada di dalam hati. Maka hati perlu untuk dibersihkan. Dibersihkan dengan zikir, dibersihkan dengan fikir. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi, ciri-ciri tasawuf itu adalah dengan zikir dan dengan fikir. Berfikir atas penciptaan Allah terhadap hambanya, berfikir terhadap kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan dan mematikan. Dengan mudah saja Allah menghidupkan dan mematikan, sehingga timbul rasa iman, percaya, beriman kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan zikir yang kita baca, la ilaha illallah, atau zikir yang kita baca setelah salat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Zikir tidak lain adalah untuk mensucikan hati kita, mengisi hati kita dengan Allah, 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 sehingga isi hati kita bukan dunia, dunia, dunia. Itu membersihkan hati dengan zikir dan fikir. Kemudian juga dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata guru kami Dr. Hisham Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i, kullu amalin bainal qabuli wal rad illa as-salata 'ala an-nabi. Setiap amal antara ditolak dan diterima. Amal yang kita kerjakan dari salat, zakat, puasa, umrah, haji, sedekah, itu bisa ditolak, bisa diterima, kecuali salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat sudah pasti diterima
oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat itu kenapa mesti harus tetap dibacakan kepada Rasulullah? Katanya Rasulullah dijamin surga. Katanya Rasulullah dijamin ampunan, maksum, terjaga dari kesalahan. Kenapa harus tetap bersalawat kepada Nabi? Salawat kepada Nabi bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dianggap sebagai umatnya nanti di hari kiamat. Di saat tak ada yang bisa memberikan pertolongan satupun di antara Nabi dan Rasul, tak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Rasulullah. Diberikan izin oleh Allah memberikan syafaatul uzma, syafaat yang paling agung kepada umatnya. Rasulullah enggan masuk ke dalam surga lebih dulu, dia ingin memberikan syafaat kepada umatnya. Maka kalau ingin dianggap sebagai umat Rasul, sampaikan salawat kepada Rasulullah. Kalau kita menyampaikan salawat, sejatinya kita memohon pertolongan, keselamatan untuk diri kita. Karena Nabi menegaskan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Siapa yang salawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Jadi kita bersalawat itu minta keselamatan untuk kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau engkau berbuat baik, maka sejatinya kebaikan itu akan kembali kepada engkau sendiri. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kita akan masuk waktu salat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.